Shalom saudara, Kingdom Lifestyle hari ini saya mau memberikan buat saudara sebuah rahasia agar saudara dapat menerima jawaban doa saudara. Sebab rupanya banyak orang tidak menerima jawaban doanya, gagal menerima jawaban doa mereka. Karena apa? Bukan Tuhan yang tidak mengabulkannya, tetapi karena memang mereka gagal menerima. Gagal menerimanya di mana saudara? Ternyata begini saudara, ada jarak antara saudara ketika meminta dan saudara menerima. Itu ada jarak. Sama seperti saudara pergi ke restoran, saudara makan, dan kemudian ketika saudara pesan, antara waktu pesan dan kemudian makanan itu datang, itu ada jarak. Sama seperti saudara pergi ke dokter, saudara mau periksa saudara, di situ juga ada jarak ketika saudara masuk ke ruang tunggu, daftar, dan kemudian menunggu saudara dipanggil untuk diperiksa. Ada jarak, dan ini yang dinamakan masa penantian, masuk kepada masa ruang tunggu. Ini dia. Dan seringkali di ruang tunggu ini, di masa tunggu ini, banyak orang gagal di situ. Sebab kenapa? Sebab di masa tunggu, di ruang tunggu itulah iblis berkumpul di situ. Untuk apa? Untuk menggagalkan rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk mematikan iman saudara, mematikan pengharapan saudara, untuk mencobai saudara sehingga saudara tidak kuat di dalam masa tunggu itu, untuk melemahkan saudara. Iblis berkumpul di situ. Dan dalam bacaan kita Kingdom Lifestyle kita hari ini, kayak Markus pasal yang ke-5 dan ke-6, dan kemudian dalam kitab Ayub pasal yang ke-21 juga berkata hal yang sama. Ini dia. Dalam Markus pasal yang ke-5 ini mencatat ada seorang yang bernama Yairus. Yairus datang kepada Yesus karena anaknya sudah sekarat dan mau mati. Ayat yang ke-23 pasal yang ke-5, Alkitab mencatat begini, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, sekarat saudara. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu di ayat yang ke-24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan mendesak-desakan di dekatnya. Ini dia. Nah, sementara ketika Yairus meminta, Yesus berangkat. Masuklah Yairus pada masa tunggu, dan pada masa tunggu itulah iblis berusaha melemahkan. Dalam hal ini siapa? Yairus. Karena di situ tiba-tiba ada seorang wanita yang telah sakit pendarahan puluhan tahun. Wanita itu sakit pendarahan, dan kemudian dia menjamah jubah Yesus dan dia sembuh. Dan kemudian ketika Yesus merasakan ada kuasa keluar dalam dirinya, Yesus berhenti. Semestinya, ini pandangan saya saudara, semestinya Yesus gak perlu berhenti. Kenapa dia mesti berhenti? Sudah sembuh ya sudah sembuh aja. Sementara ada sesuatu yang lebih urgent. Anak si Yairus ini hampir mati, tetapi ternyata justru Yesus berhenti. Ini dia, Yesus berhenti kepada orang ini. Dan kemudian apa yang terjadi? Sementara Yesus berhenti, saudara bayangkan apa yang terjadi dalam perasaan Yairus, seorang bapak yang menantikan kesembuhan anaknya, dan dokter yang dia bawa dalam hal ini adalah Yesus justru berhenti. Mungkin dia berkata, aduh Yesus, kenapa sih berhenti? Ini cepat, anak saya sudah sekarat Tuhan. Dan benar saudara, ini adalah masa tunggu. Iblis berusaha melemahkan iman Yairus. Dan benar di ayat yang ke-35 ada seorang saudaranya berkata, anakmu sudah mati. Bayangkan bagaimana perasaan Yairus pada waktu itu ketika dia mendengar anaknya sudah mati. Mungkin dia kecewa, mungkin dia jengkel sama Tuhan Yesus, kenapa mesti berhenti? Kan tahu anakku sudah sekarat dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang menjadi alasan buat Yairus untuk kecewa dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kalau saudara baca di situ, Yairus ternyata tetap meneguhkan hatinya. Dan Yesus yang luar biasa ini memperlakukan Yairus sungguh sangat luar biasa. Sebab di ayat 36 Yesus berkata begini kepada Yairus, percaya saja. Dan Yairus memilih untuk percaya. Yairus tidak meninggalkan Yesus sekalipun anaknya mati. Dan di ayat yang ke-37 ini luar biasa. Ini luar biasa saudara. Saya ajak saudara baca di dalam ayat yang ke-37, Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Saya bacakan buat saudara. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Artinya semua orang kerumunan itu gak boleh ikut. Termasuk ke-9 murid Yesus gak boleh ikut. Yang boleh ikut cuma 3 orang muridnya, Yesus saja. Kenapa begitu? Saya beritahukan saudara. Begini saudara, ternyata Yesus sedang melindungi iman Yairus agar tidak padam. Makanya dia pisahkan semua orang yang melemahkan imannya. Ini dia. Bayangkan saudara, seperti ini Yesus melindungi iman Yairus. Hari ini saya berkata kepada saudara, kalau saudara mengalami pengalaman yang sama seperti Yairus, saudara sudah berdoa, saudara sudah berharap, tetapi banyak hal yang melemahkan iman saudara. Saudara jangan salah, Yesus juga turun dari tahtanya untuk apa? Untuk melindungi iman saudara. Sama seperti kepada Yairus, dia pisahkan orang-orang itu. Hari ini kalau ada orang-orang yang sedang dipisahkan dalam hidup saudara,
Jangan buru-buru marah, jangan buru-buru sakit hati, jangan buru-buru tersinggung, jangan buru-buru kecewa. Karena apa? Bisa saja Yesus sedang memisahkan orang-orang itu. Karena orang-orang itu kalau ada di dekat saudara, dia akan melemahkan iman saudara. Ini dia. Bagaimana Yesus menjaga iman Yairus seperti menjaga lilin yang agar tidak padam dari angin. Ini luar biasa, saudara. Yesus mau repot untuk menjaga iman Yairus. Hari ini saya memberitahu saudara, ada masa tunggu, dan di dalam masa tunggu itu iblis berkumpul untuk melemahkan iman saudara, untuk memutuskan pengharapan saudara. Tapi Yesus mau turun dari tahta, mau repot untuk menjaga iman saudara agar tidak padam. Haleluya. Ini kabar baik buat saudara. Ini dia. Dan pada akhirnya di ayat yang ke-41, Yairus anaknya memang benar disembuhkan. Hari ini saudara, jangan lemah imanmu. Mungkin saudara masuk dalam masa tunggu. Mungkin saudara ada di dalam ruang tunggu yang di situ banyak iblis yang melemahkan saudara. Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu, dan tetap berpegang pada Tuhan. Mata tertuju tetap kepada Tuhan. Maka saudara akan seperti Yairus ayat yang ke-41, anaknya disembuhkan. Tuhan Yesus berkati saudara. Kingdom Lifestyle hari ini.